Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa 'alaika bil qasdi wa luzumil wasat min kulli amrin wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamatu 'alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal wa qala alaihi salam khudh minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamillu hatta tamullu. Wa min sya'ni syaitan la'anahu Allah an yuzayyina lil muridi fi mabda'i iradatihi al-istikthar min at-ta'at wal ifradu fiha wa gharduhu min dhalika an yaruddahu ala aqibihi bi tarki fi'lil khairi asla aw fa'alahu ala al-ghairi al-wajhi alladhi yanbaghi aw fi'lihi ala ghairi al-wajhi alladhi yanbaghi wa la yubali al-la'inu bi ayyihima daha thumma innal awrada takunu fil akthari salata naflin أو تلاوة قرآن أو قراءة علم أو ذكرا أو فكرا ونحن نذكر نبذة العاداب التي يحتاج إليها العامل بهذه الوظائف الدينية فنقول ينبغي أن يكون لك ورد من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة تعين له وقتا وتضبطه بعدد تطيق المداومة عليه. وقد كان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من ورده في اليوم والليلة ألف ركعة مثل الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما ومنهم من ورده 500 ركعة ومنهم من ورده 300 ركعة إلى غير ذلك. بسم الله والحمد لله Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala qutbul isyad wa qat ibadul bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa 'alaika bil qasdi wa luzumil wasati min kulli amr. Dan hendaknya kamu adalah menjadi orang al-ghasad yang tengah-tengah, melazimi segala sesuatu yang tengah. Kalau bahasa al-ghasad itu sederhana, min kulli amr, daripada segala urusan kamu. Saudara, segala sesuatu itu kalau lalu memaksa, nggak lama pasti akan ditinggalkan. Dan yang benar itu adalah luzumul wasat, tengah-tengah. Contoh, sombong itu adalah tidak baik, tapi menghinakan diri itu adalah tidak benar. Tengah-tengahnya tawadhu, itu akan bagus. Tawadhu itu bukan berarti merendahkan diri, tapi tawadhu itu tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Berarti dia menjadi orang yang menghargai orang lain. Contoh lagi, makan banyak nggak bagus, kurang makan nggak bagus, tengah-tengah itu bagus. Paham ya? Contoh lagi misalnya, terlalu nekat, ngawur jadinya. Ibarat orang nyetir nggak pakai haluan tuh. Terlalu takut, khawatir juga nggak baik. Iya, nggak berangkat Pak, khawatir gimana kalau gini, gimana kalau begitu misalnya. Tengah-tengahnya asyaja'ah, orang sahaji, orang yang nekat tapi terukur, itu adalah bagus. Bersedekah habis-habisan, habis hartanya, bingung dia. Kemudian nggak mau mengeluarkan harta sama sekali, ya bakhil, kikir jadinya. Tapi tengah-tengahnya adalah al-karam. Dia loman,
artinya membantu sekiranya tidak terlantarkan yang wajib ia nafkahi. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Gitu saudara. Karena itu khairul umur awsatuha, paling bagusnya perkara itu yang tengah-tengah. Fakila tarafil umuri damimu, segala sesuatu itu kalau berlebihan itu tercela, kalau kekurangan juga tercela. Lazimi tengah-tengah. Lazimi tengah-tengah. Mengangkat suara terlalu menjerit namanya, nggak bagus. Merendahkan suara terlalu ya berbisik namanya, tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah bagus. Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Naam. Pesan yang berikutnya alhamdulillah wa khudh min al-a'mali ma tutiqul mudawamata alaih. Ambillah dalam beramal itu yang sekiranya selalu kamu lakukan. Jangan merasa keberatan, jangan juga ngentengkan. Ambil yang sekiranya kamu bisa istiqamah. Istiqamah itu mulazamatut ta'ah. Selalu melakukan perbuatan taat. Dan itu akan tercapai kalau ada di tengah-tengah. Karena itu sekiranya kamu mampu terus baca Quran 1 juz tapi setiap hari mampu terus. Jangan langsung 30 juz setelah itu tobat 2 tahun 3 tahun. Paham nih? Ambillah kamu dalam bersikap menentukan amal sekiranya kamu terus menerus melakukannya. Tidak kamu tinggalkan begitu. Karena itu Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal manusia itu di sisi Allah yang terus menerus dilakukan. Sekalipun gak banyak, dikit. Kenapa? Berarti dia tidak meninggalkan untuk seterusnya. Selalu dilakukan. Insyaallah. Sulit Pak istiqomah ini. Kalau enggak orang hebat enggak mampu istiqomah itu memang. Orang-orang kan tergila-gila untuk jadi sakti. Kalau bahasa sekarang keramat. Dianggap kalau sudah sakti itu berarti dapat makom, menjadi orang pilihan. Enggak. Karena itu ada satu riwayat kalau enggak salah Sayyidina Ja'far Shadiq itu. La tatlubu minallahil karamah watlubu minhu al-istiqamah. Fa innallaha lam ya'murukum bitalabil karamah walakinnahu ya'murukum bil istiqamah. Jangan kamu itu minta kepada Allah untuk menjadi orang yang keramat, tapi mintalah kepada Allah untuk menjadi orang istiqamah. Karena perintah Allah adalah untuk kamu itu menjadi orang yang istiqamah, bukan menjadi orang yang keramat. Orang itu bisa nebak-nebak karena bantuan jin juga bisa, Pak. Bantuan setan juga bisa. Mungkin bisa terbang, mungkin bisa. Itu kadang-kadang permainan sulap aja. Atau dapat bantuan daripada jin atau setan. Tapi istiqamah itu adalah gak semua orang itu. Karena itu akan menjadi orang yang istimewa. Orang yang istiqamah ini dikatakan dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Orang menyatakan Tuhan kami Allah, tsummas taqamu, kemudian istiqamah. Tuhan kami Allah, perintahnya aku tidak tinggalkan, larangannya tidak aku langgar.
Tuhanku Allah, aku ridha dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku Allah, selalu dia berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Istiqamah dalam itu nanti tatanazzalu 'alal malaikah. Para malaikat yang akan turun kepada ini orang. Tatanazzalu 'alal malaikatu warruhu, bahkan Jibril, kepalanya malaikat, akan turun kepada orang ini. Khususnya dalam sakaratul mautnya. Untuk apa? Untuk menenangkan dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Para malaikat dan Jibril akan menyatakan, jangan kamu takut, jangan kamu susah. Jangan kamu takut terhadap yang akan kamu hadapi setelah mati di atas dunia ini. Barzakh, mahsyar, dan lain-lainnya. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu susah memikirkan yang kamu tinggalkan, anak, keluarga, masjid, majlis, dan lain-lainnya. Wa absyiru bil jannah, sekarang saatnya kamu berbahagia. Dalam sakaratul maut, malaikat menyatakan sekarang saatnya kamu berbahagia. Dengan apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Lebih menenangkan lagi, para malaikat menyatakan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah pembela kamu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Enggak ada yang takut para aulia dibela malaikat. Bahkan malaikat Jibrilnya juga ikut-ikut. Kami pembela kamu dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di akhirat di surga kamu bisa merasakan apa yang kamu selera dan kamu akan bisa memiliki apa yang kamu aku. Masya Allah. Begitu orang istiqomah, saudara. Nah, istiqomah itu mulazamatu ta'ah, bukan istiqomah itu di tempat. Misal, saya sudah istiqomah di soft 3, padahal dia bisa di soft pertama. Keliru. Nanti saya istiqomah tidur ada di majelis gitu. Ya keliru. Istiqomah itu mulazamatu ta'ah. Taat itu harus dia tadi itu berusaha untuk lebih sempurna, lebih bagus, lebih meningkat, lebih berkualitas. Nah, hadits yang lain Nabi SAW bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ay ma tutiqul mudawamata alaih. Ambillah dari amal ini yang kamu mampu untuk mudawamah, selalu melakukan, enggak sampai meninggalkan. Fa innallaha la yamullu bi ayyuthibakum min a'malikum salihah hatta tamullu hatta tatrukuha. Ambil amal yang sekiranya kamu bisa selalu melakukan. Karena sesungguhnya Allah enggak pernah bosan ngasih pahala semenjak kamu beramal, sehingga kamu bosan sampai meninggalkan amal. Semenjak ente masih zikir, semenjak kamu tadi masih dakwah, semenjak kamu itu masih belajar, Allah enggak bosan ngasih pahala kamu. Sampai kamu tadi itu bosan meninggalkan amal. Karena itu jangan sampai bosan amal. Nah, Masya Allah. Kira-kira kalau setiap saatnya kamu datang kepada orang, waktu sarapan tamu di situ, waktu makan siang tamu di situ, waktu makan malam tamu di situ, pagi mau kopi namu di situ, sore mau kopi namu ada di situ. Terus begitu, bosan nggak kira-kira? Ini tamu kok ini terus ini. Bosan Pak yang ditamu, untuk menjamu kamu itu bosan, untuk menghormati kamu itu bosan. Tapi kalau Allah lalu mengetuk pintu Tuhan kamu, pingin dijamu, pingin dirahmati, pingin kamu tadi itu dikasih, setiap saatnya Allah nggak bosan untuk selalu mengganjar kamu. Semenjak kamu tidak bosan daripada amalnya kamu. Karena itu, jadilah orang-orang yang bisa menentukan amal sekiranya tidak sampai meninggalkan. Mampu untuk istiqomah, mampu untuk terus menerus dalam amalnya.
Wa min sa'ni syaitan la'anahullah, dan dari kebiasaan setan. Nah ini kebiasaan setan. Apa kebiasaan setan? An yuzayyina lil murid fi mabda'i iradati al-istikthar min at-ta'at wal ifrat fiha. Setan itu kebiasaannya untuk menghiasi, memprovokasi orang yang pertama lagi semangat ingin berbuat baik untuk memperbanyak, untuk memaksimalkan. Saya harus hatam, saya harus gini, saya harus sedekah, saya harus itu. Pertama begitu, kasih semangat. Ini kadang-kadang setan ini, bukan karena dorongan keimanan. Wa qaraduhu min dalik, tujuannya setan itu orang tadi itu habis-habisan, an yaruddahu ala aqibihi bitarki fi'lil khair asla, untuk dikembalikan nanti ninggalkan kebaikan sama sekali. Capek ana, bosen ana, habis hartaku, semakin menurun penghasilanku, akhirnya ninggalkan amal sama sekali. Tinggalkan amal sama sekali. Au fi'li ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi, atau melakukan amal tidak sesuai dengan cara sepatutnya. Misal dia tadi itu ngatam Quran sehari, pengen istiqomah tapi bacanya ngawur, nggak pakai tartil. Melakukan amal khair tapi tidak sesuai dengan uslub cara dalam melakukan amal tadi itu. Sholatnya tetap 200 rakaat tapi nggak pakai tumakninah, cepet-cepetan karena kesel, capek. Meninggalkan sama sekali atau melakukan tapi tidak sesuai dengan cara yang benar. Wa yubalil la'inu bi'ayyi madaha. Setan nggak peduli inti mau meninggalkan sama sekali. Menurut setan yaitu tujuan utama. Kalau enggak ya rusak amalnya kamu, karena kamu tidak melakukan dengan cara yang sebenarnya. Saudara, ada orang sholat tapi keliru, batal sholatnya, sama dengan enggak sholat. Ada orang yang bersedekah tapi keliru dalam sedekahnya, dalam mengeluarkan zakatnya, sama enggak zakat. Kamu melakukan keliru atau kamu enggak melakukan, bagi setan itu adalah sama. Thumma innal awrada takunu fil aktsari salatu naflin au tilawatu Qur'anin au qira'atu ilmin au dzikran. Thumma innal awrada takunu fil aktsari salatan naflin au tilawata Qur'anin au qira'ata ilmin au dzikran au fikra. Kemudian kalau kita bahas apa aurat kemarin itu? Apa aurat? Wirid itu apa? Amal yang rutin, perbuatan yang rutin, baik itu dzikir, baik itu fi'il, amal, gitu ya. Rutinitas. Kebanyakan rutinitas itu ya sholat sunnah, baca Quran, belajar ilmu atau ngajarkan ilmu, berzikir, berfikir, gitu ya. Nah, di sini akhirnya Habib Haddad menyatakan wa nahnu nadhkuru nubdatan minal adab allati yahtaj ila al-amil bi hadhil wadha'if ad-diniyah. Sekarang kami saatnya untuk menerangkan sekelumit daripada adab-adab yang dibutuhkan untuk melakukan itu semuanya. Yang penting untuk orang pelaku wirid tadi itu, tugas-tugasnya apa? Nih, tak kasih contoh misalnya. Sholat nih. Adabnya bagaimana? Oh, keluar dari rumah apa harus kita baca kalau ke masjid? Oh, kalau sudah sampai di muka masjid mau masuk, adabnya bagaimana? Oh, kaki kanan. Baca apa? Oh, kemudian setelah masuk masjid, apa yang harus kamu lakukan pertama? Oh, saat tahiyatul masjid.
Niat apa? Oh, niat i'tikaf begini. Oh, ini adab namanya. Jangan asal yang penting sholat ada di masjid. Meninggalkan adab, ya jangan. Baca Quran juga ada adab. Berzikir juga ada adab. Aku terangkan adab daripada amal-amal rutinitas kamu. Amal-amal rutinitas kah? Nanti akan disebutkan satu persatu oleh beliau Habib Abdullah Haddad. Beliau memulai begini. Wa yanbaghi an yakula laka wirdun min salatin nafli zaid an nawafil alwaridati tu'ayyinu lahu waqtan wa tudhbituhu bi adadin tutiqul mudawamata alaih. Sepatutnya kamu punya wirid rutinitas daripada sholat sunnah, tapi sholat sunnah melebihi daripada sholat sunnah yang udah datang riwayatnya. Gobliyah ba'diyah, itu sudah ada riwayat. Duha ada riwayat. Qiyamul lail ada riwayat. Ada riwayat. Tapi ini tambahi lagi. Sholat sunnah untuk menambahi gemar sholat. Jadi gemarkan sholat. Karena sholat itu paling afdolnya cara mendekatkan diri kepada Allah daripada beribadah. Bagi orang yang senang baca Quran, baca dalam sholat. Kalau perlu sampai khatam. Bagi orang yang bertasbih, baca di dalam sholat. Baca dalam sholat. Di sholat ada tasbih juga kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Terus demikian sholat. Habis sholat. Seperti orang rokok nyetet. Selesai, sambung lagi. 2 pak, 3 pak, 4 pak. Ini kecanduannya sholat. Tapi jangan nanti banyak kemudian keberatan. Yang sekiranya kamu tadi itu bisa rutin melakukan. Bukat kana minas salafis shalih rahimahumullah ta'ala man wirdu fil yaumi wal laila alfa rak'ah. Misal al-Imam Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma. Dari salafus shalih itu ada yang wiritannya sholat sunnahnya 1000 rakaat. Seperti Sayyidina Ali ibn Husain. Enggak masuk akal, ya kamu. Karena belum punya akal masih. Orang kalau sudah asyik, orang itu kalau sudah menikmati Pak, enggak kenal waktu. Tuh orang yang senang musik. Kadang-kadang isya sampai subuh lebih. Nyanyi joget. Enggak terasa mereka. Tapi ini kenikmatannya dalam sholat. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wa minhum man wirdu 500 rakaat. Ada wiridnya 500 rakaat. Ada yang wiridnya 300 rakaat. Ada yang wiridnya 200 rakaat, 100 rakaat. Ini Habib Haddad waktu beliau masih muda. Setiap dia tadi itu habis belajar masuk khalwatnya. Tidak keluar dari situ kecuali setelah 100 rakaat. Ada riwayat setelah 200 rakaat. Kalau sampean ditakdir datang ke Tarim, ke Al-Hawi, tempat Abdullah Haddad, di situ ada tempat khalwatnya. Pres satu badan. Inti jinjit kena atas. Sholat ada di situ. Setiap harinya tidak kurang daripada 100 rakaat. Di luar sholat-sholat yang luaridah, sholat-sholat yang datang riwayatnya. Bisa melakukan itu setelah menikmati, saudara. Bisa menikmati setelah kamu itu istiqomah, mudawamah, selalu melakukan.
renang itu. Kalau istiqomah nggak ditinggalkan, malah kalau ditinggalkan remek semuanya, sakit semuanya badan. Lari juga begitu. Yang berat jadi enteng Pak. Kalau sudah istiqomah, pemanjat gunung itu berat. Tebing-tebing dia. Tapi kok kelihatan enteng. Itulah kalau memang sudah itu mudawamah. Angkat besi itu berat. Tapi kalau sudah terbiasa, mereka asik. Mereka asik. Lah, kita juga begitu, bawa nafsu kita ini Pak untuk wirid berat. Tapi kalau udah kebiasaan, asik jadinya. Asik jadinya. Lu main kartu aja bisa asik kok. Main kartu, bendol-bendol, wajik, warung. Bisa asik. Punya cucu aja masih melakukan itu kok. Main catur, sekak bisa asik. Rambutnya udah putih semuanya nih. Kasih kopi. Kopinya 1 gelas habis minta diisi lagi. Terus main itu. Bisa asik. Kok bisa ibadah gak bisa asik ya? Itulah kita. Nah karena itu anak kecil itu ketika sudah melakukan merokok mulai kecil tadi itu, balik udah menjadi pecandu. Kita nggak melatih anak kita mulai kecil untuk istiqomah. Karena itu sampai tua kita nggak istiqomah. Coba kita istiqomahkan mulai kecil, sampai tua akan menjadi pecandu dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara. Karena itu, ayo kita robah cara hidup model demikian ini, kita robah. Jadilah hidup yang berguna. Semakin tambah umurnya, semakin dekat kepada Allah, semakin bernilai daripada umur kita dengan melakukan perbuatan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.